Halo semua, saya Nabila Damayanti dengan NIM 150171150 dari Program Studi Magister Teknik Sipil ITB 2020. Ingin menyampaikan bahasan mengenai K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Proyek Konstruksi. Pembahasan ini digunakan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Produktivitas Konstruksi. Alasan saya membahas K3 karena menurut saya kesehatan dan keselamatan pekerja sangat penting dalam bekerja. Ketika K3 diabaikan, maka banyak kerugian yang bisa diakibatkan, seperti kecelakaan, kehilangan nyawa, kerusakan properti, dan lainnya. Kerugian tersebut akan berpengaruh terhadap waktu dan biaya konstruksi. Selain itu, angka kecelakaan kerja yang selalu tinggi di setiap tahunnya, baik di Indonesia maupun di negara lain, membuat saya yakin bahwa K3 harus benar-benar diterapkan dan harus diteliti lebih lanjut mengapa angka kecelakaan kerja tetap tinggi padahal K3 sudah diterapkan di dalam pekerjaan. Pembahasan K3 dalam proyek konstruksi menggunakan jurnal pendukung dan jurnal utama. Jurnal pendukung hanya digunakan sebagai kajian literatur tambahan. Jurnal utama akan digunakan sebagai topik pembahasan dalam video ini. Jurnal utama yang saya gunakan ada 3, yaitu tingkat kesadaran kontraktor dalam sistem manajemen K3 di industri konstruksi by Muhammad Kamar dan kawan-kawan tahun 2014. Yang kedua, implementasi dari sistem manajemen K3 bagi pekerja konstruksi by Isnata Rusli dan kawan-kawan tahun 2017. Dan implementasi K3 di negara berkembang yang menggunakan Indonesia sebagai studi penelitiannya by Bambang Endroyo dan kawan-kawan 2016. Dalam jurnal yang berjudul Tingkat Kesadaran Kontraktor dalam K3 di Industri Konstruksi menghasilkan penelitian bahwa tingkat kesadaran kontraktor di Kelantan, Malaysia menunjukkan kontraktor sudah paham mengenai pentingnya K3 di dalam proyek konstruksi dan sudah sadar jika K3 harus diterapkan dengan baik dan benar. Akan tetapi, masih ada beberapa kontraktor yang masih mengabaikan K3 di proyek konstruksi. Walaupun begitu, kontraktor harus selalu meningkatkan kinerja K3 di proyek ataupun di perusahaannya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa dicegah. Dalam jurnal Implementasi Sistem Manajemen K3 bagi Pekerja Konstruksi menghasilkan suatu analisis data yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan K3 dari sudut pandang pekerja konstruksi di salah satu proyek konstruksi Indonesia sudah dalam kategori baik. Akan tetapi, jika K3 tersebut dibagi menjadi 2 fokus, yaitu fokus keselamatan pekerja dan fokus kesehatan pekerja, maka dihasilkan kategori yang berbeda untuk kedua fokus tersebut. Fokus keselamatan pekerja sudah berada di kategori baik, sedangkan fokus kesehatan pekerja hanya berada di kategori cukup baik. Sehingga fokus di bagian kesehatan pekerja di proyek konstruksi harus diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi, agar K3 pekerja konstruksi di proyek konstruksi tersebut terpenuhi dengan baik. Dalam jurnal Implementasi Manajemen K3 di negara berkembang, dengan Indonesia sebagai studi penelitiannya menghasilkan suatu analisis data yang menunjukkan bahwa K3 yang ada di proyek Medium Rise Building di Kota Semarang, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sudah berjalan dengan sangat baik. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia pun hasilnya cukup serupa, yaitu berada di kategori baik hingga sangat baik. Jika dibandingkan dengan negara Pakistan dan India, Indonesia masih lebih baik dalam implementasi K3 di proyek konstruksinya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia berada di level terburuk setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal itu menjadi pertanyaan, mengapa K3 di Indonesia dikatakan sangat baik dari hasil penelitiannya, tetapi masih memiliki angka kecelakaan kerja yang tinggi setiap tahunnya? Penulis memberi asumsi jika K3 tidak hanya tanggung jawab kontraktor, tetapi juga tanggung jawab konsultan, owner, dan stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan faktor-faktor lain yang menyebabkan kecelakaan kerja masih tinggi dan yang menyebabkan K3 masih belum bisa diterapkan dengan baik di dalam proyek konstruksi.
Sekian pembahasan mengenai tema ketiga di proyek konstruksi dari saya.